Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini ya. Kali ini ada debat panas dari Said Didu. Wah, kali ini Said Didu dipermalukan ya. Dia boleh nyerang orang, tapi diserang balik malah nggak terima. Ibaratnya seperti itu ya. Sebelum kita ke video, bantu subscribe channel saya. Belum subscribe, tidak tunggu lama, kita ke video langsung. Let's go. Ropi Muklis, Alhamdulillah. Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara. Baik, terima kasih Bang Karni Ilyas. Izinkan pada malam hari ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada khususnya Bapak Presiden, Pak Prabowo, beserta seluruh kementeriannya yang hari ini menjalankan tugas. Perlu diketahui bahwa pemimpin kita, termasuk menteri-menteri kita ini bentuknya adalah manusia. Manusia itu pasti ada batasan, ada ruang, ada waktu, apalagi Pak Presiden, Pak Prabowo itu baru dilantik dan masih menjabat belum sampai 100 hari. Jadi ketika seperti yang disampaikan oleh Mas Hosinuddin, yang kepingin semuanya itu serba cak-cek, serba nggak bisa begitu, semua ada aturannya. Nah, Bang Karni, kadang-kadang kita ini jangan terfokus ya kepada persoalan pagar laut semata, tapi di saat para pemilik tanah atau warga yang memiliki tanah, seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri, ada permohonan di tahun 82, itu juga harus diperhatikan. Apakah ada orang ketika warga masyarakat yang tanahnya hilang atau mengalami abresi, ada kepedulian negara ngasih mie 1 dus, 2 dus. Tadi pagi saya juga komunikasi dengan beberapa warga yang ada di sana, saya panggil, saya undang yang tua-tua, Pak Karni. Itu gimana ceritanya? Beliau cerita tanah saya 3 hektar menjadi 400 meter persegi. Artinya bahwa tanah yang lagi rame itu seperti yang disampaikan oleh Pak Said Didu kan, laut bersertifikat. Ini narasi-narasi yang penuh banyak husnudon, suudon, banyak fitnah, banyak framing-framing jahat. Tidak ada laut bersertifikat. Yang ada adalah tanah warga yang mana di situ sudah mendapatkan surat. Ada, saya punya kenal namanya Pak Hendra itu, Bang Karni. Pak Hendra ini datang, dia punya tanah seluas 92 hektar. Karena mungkin saya sering mengedukasi, mengadvokasi masyarakat tentang PSN PIK atau proyek PIK, jadi beliau ini datang karena saya membuka pengaduan. Kalau ada perampasan, penggusuran, intimidasi, datang ke kantor kami BKN, kami akan membantu menyelesaikan jika punya sertifikat maupun ahli waris yang memang itu sudah ada. Itu kumpul Kiai Banten, saya selalu buka hotline layanan itu, Bang Karni. Kemudian Pak Hendra ini bilang bahwa tanahnya ini kok ada patok masuk plotting, epik kayaknya. Lalu kami komunikasikan berdasarkan hasil tabayun selama ini, tiap ada persoalan saya confirm nih, ke legalnya PIK, ke yang bagian pembebasan lahan PIK, ke yang master plan PIK. Nah dari situ dapat keterangan, Gus, kami tidak akan beli tanah yang berbau air laut. Lalu kemudian petanya Pak Hendra yang 92 hektar itu dikasihkan ke saya foto, saya sampaikan tuh kepada pihak PIK. Ternyata 3 jam saya dapat jawaban, Gus maaf ini tanahnya berbau laut, kami tidak bisa mengambil. Masa nggak bisa, ini orang kasihan butuh, yang penting dibeli berapa, nggak bisa, itu aturan di kami. Nah itu clear. Nah kemudian Pak Karni, masalah persoalan tanah abresi ini, kalaupun sekarang misalnya dari keterangan Pak Menteri, Pak Nusron Wahid, jadi Menteri ini sudah kerja, sudah menghasilkan, masih aja yang namanya Mas Hosinuddin itu nggak ada puas-puasnya.
Mungkin Mas Hosinuddin ini harus ditunjuk jadi menteri apa gitu. Amin. Yang sekiranya mengerjakan sendiri gitu loh. Yang namanya manusia itu kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawwabun gitu loh. Jadi berilah ruang, berilah waktu, berilah kesempatan. Namanya orang baru memerintah. Apalagi Pak Said Didu itu sering bikin konten-konten yang sampai nangis-nangis. Saya tahu Pak Said itu yang konten nangis dengan itu adalah warga yang direlokasi. Kenapa itu banjir? Karena memang waktu itu rob dan sudah diberesin. Terus kenapa Bang Hosinuddin tadi cerita sungai diuruk? Nah, bahasa sungai diuruk. Sungai diuruk itu kalau tidak dikembalikan misalnya, kalaupun itu terjadi, saya sudah dapat data itu Bang Hosinuddin dan itu sudah clear. Memang ada kesalahan dari pihak proyek, mungkin karena nggak tahu kontraktornya, tiba-tiba langsung itu dan itu sudah diperbaiki. Artinya begini, negara kita negara hukum. Saya senang kalau Bang Hosinuddin mengedukasi masyarakat, mengadvokasi masyarakat, membantu masyarakat mencarikan solusi, mencarikan jalan keluar. Bahkan Bang Hosinuddin walaupun kita ini beda pandangan nih, saya berpihak kepada PSN PIK misalnya atau PIK itu dalam rangka supaya ketika saya menghadapi warga masyarakat yang katanya tergusur, terancam, terintimidasi, saya bisa hadir untuk mengkomunikasikan. Karena selama ini Pak Said Didu dan kawan-kawan hanya konten-konten kreator aja. Tidak pernah ketika masyarakat ada yang diintimidasi, ada yang diancam, ada yang digusur. Tidak ada solusi sama sekali. Nah, kita bisa untuk melakukan hal yang sekiranya misalnya Pak Said pribadi Didu. Mas ya. Oke. Apa? Jangan ke pribadi terus ya. Iya, dan saya bisa untuk berkomunikasi itu. Kita kalau memang niatnya membela rakyat. Jangan sampai bahasanya membela rakyat, membela warga, tapi membela kepentingan dirinya sendiri. Misalnya karena punya tanah di Keronjo 10 hektar yang dulu beli per meter 5.000, terus karena tidak terjadi sesuatu hal-hal yang diinginkan lalu kemudian kemana-mana. Saya ingatkan jangan ke pribadi Mas ya. Saya ingatkan. Iya betul-betul. Kita ngomong. Bukan. Kita mempersoalkan pantai Tangerang. Iya, Pak. Jadi Iya, jangan ada serang pribadi beliau. Bukan, gini Pak Karni, ini persoalan pagar laut, narasi laut bersertifikat itu yang mendengungkan itu beliau. Nusron dari ini kok. Enggak laut yang bersertifikat, makanya saya katakan tidak ada laut bersertifikat, yang ada adalah tanah Itu warga. boleh ada bata, Yang- tapi jangan dia punya tanah begini-begini. Itu udah Oke, pribadi. baik Bang Karni, baik. Terima kasih. Jadi persoalan terus kemudian negara apa itu NKRI menjadi NKRA, Masya Allah kok bodoh banget kita misalnya kalah sama satu orang misalnya. Perlu diketahui Pak Aguan itu, mohon maaf, 165.000 tenaga kerja yang terserap di PIK 1 maupun PIK 2. Terus kemudian katanya merobohkan ratusan masjid, puluhan masjid. Saya tanya sama Bang Edi Mulyadi kemarin, di mana Bang Edi? Masjid yang dirobohkan, yang digusur di mana? Justru Pak Aguan itu, PIK dalam hal ini, itu banyak membangun. Di data kami ada 18 masjid dan musola, termasuk menara syariah. Jadi framing bahwa kita ini, Pak Aguan itu ya juga orang Indonesia, berwarga negara Indonesia. Jangan hanya karena perbedaan warna kulit, terus kemudian suku, kemudian menjadi kita tidak adil gitu loh. Nah, negara kita negara hukum, Bang Hosinuddin, kalau memang ada yang katanya Bang Hosinuddin dirampas, digusur, sungai diuruk, terus kemudian nah itu diadvokasi, didata, bila perlu dilaporkan. Tapi ketika tidak bisa dilaporkan, misalnya cukup bisa dikomunikasikan, ya dikomunikasikan. Inti daripada adanya hukum adalah untuk bagaimana mencari solusi, mencari jalan keluar itu. Saya mungkin itu Bang Karni mungkin nanti lebih banyak kita dialog. Pak siapa? Tadi yang ini terus. Saya kesempatan ini saya jelaskan, saya tidak pernah menawarkan tanah saya ke siapapun. Dan saya tidak punya niat untuk menjual tanah saya. Dan tanah saya itu saya sudah miliki lebih 30 tahun di sana. Jadi juga masukin dunia pribadi saya. Itu hak pribadi saya. Nah,
Itu perlu nah, kalau Anda masuk terus gitu, itu namanya itu sudah menyerang pribadi. Nah, sekarang saya masuk ke sana. Jadi gini, sekarang saya berharap dengan terbukanya ini semua, mari kita dorong semua untuk membuka supaya semua sampah-sampah di bawah karpet ini terbuka semua. Saya nggak kebayang, Pak. Seperti tadi ada orang yang menyatakan jangan pakai etnis. Saya setuju. Tapi jangan juga ada etnis yang hidup eksklusif, yang menyingkirkan etnis lain, tapi kita berlindung bahwa pakai etnis. Itu juga harus. Jadi jangan antara ucapan dengan perbuatan itu harus sama. Silakan Pak Robi. Iya. Kalau mau nanya ya. Iya. Bukan menyerang Betul, ya. seperti tadi. Bang Karni, saya sangat menyayangkan ya. Kadang-kadang Pak Said Didu itu di hadapan televisi, di hadapan rakyat Indonesia seperti bijak, seperti orang tua. Kalau seperti yang disampaikan tadi kami bisa terima. Tapi ketika kemarin katanya berkunjung ke Tanjung Burung kalau nggak salah, selalu dinarasikan bahwa yang ngusir preman, disebut preman. Padahal itu warga yang ada di sana, yang memang betul-betul merasakan dampak baik itu dampaknya baik atau kurang baik. Artinya apa? Masyarakat di sana itu Pak Karni tidak seperti yang dibayangkan Pak Said Didu ya. Contoh waktu rombongan Pak Said Didu demo di daerah Paku Haji, itu di framing juga, padahal di situ warga masyarakat karena memang tidak ingin diprovokasi gitu loh. Nah, dinarasikan sebagai padahal itu warga asli gitu loh. Dinarasikan preman, janganlah seperti itu. Kalau warga asli itu dalam rangka untuk karena dia yang tahu persis persoalan atau dampak, karena di sana ada CSR, ada pendidikan, ada bantuan taman dan lain-lain. Makanya saya berkali-kali saya sampaikan, kalau memang ada warga misalnya yang dirampas, yang digusur di era sekarang ya, EPIK itu bukan milik Pak Aguan Pak Karni, tapi dia perusahaan terbuka. Bang Said Didu juga bisa memiliki saham di sana gitu loh. Jadi narasi-narasi membenturkan pendemo dengan warga masyarakat ini saya sampaikan mewakili warga masyarakat di sana. Kita ini di framing preman, padahal kita ini warga asli di situ. Pak. Sekian Pak Karni. Pak Rofi, poster saya itu masih nempel di 3 desa yang nama saya sangat jelek dan saya minta nggak dicabut, biarin aja. Itu dah serangan pribadi kepada saya berbulan-bulan oleh warga asli. Oke. Yang kedua, mengirim demo ke rumah saya, itu masih saya bisa maklumi. Jadi jangan juga menanggap warga asli bisa berbuat seenaknya pada orang lain. Jadi, saya bisa membuka semua siapa yang ngusir saya, masih saya punya data. Jadi jangan memframing juga bahwa itu warga kampung semua. Bagaimana logat bicaranya saya paham kok, warna kulitnya saya paham kok. Pak Said Didu kalau yang demo ya, yang Paku Haji itu warga asli yang bukan. Anda menyatakan bahwa saya akan yang mengusir saya itu selalu warga asli. Oke? Jadi gini, lihat poster di desa-desa sana. Apa nama-nama itu? Said. Wajar nggak mengganti namanya saya dengan seenaknya? Oke? Dan Anda maklum itu. Yang mana Pak Said? Udahlah. Banyak sekali. Wajar nggak orang mengirim buzzer ke milik pribadi saya? Ngomong seenaknya. Wajar nggak itu? Pak Said Didu juga melakukan hal yang sama. Sama Pak Said Didu juga sama. Pak Said Didu menarasikan bagaimana PIK, bagaimana PSN, bagaimana. Kan seperti itu Pak Said Didu. Itu kebijakan. Bedakan dengan pribadi. Bukan boleh. Pak Said Didu. PSN adalah bode. Enggak. PSN kebijakan. PIK adalah kebijakan. Pak Said Didu tidak pernah konfirmasi, tidak pernah klarifikasi, tidak pernah melakukan tabayun, hanya bikin konten-konten itu yang membuat warga masyarakat kecewa sama Pak Said Didu. Warga masyarakat mana? Lah itu Pak Haji. Bukan. Warga masyarakat mana? Begini. Saya Pak Said Didu tidak akan ada asap. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api, Pak Said Didu. Tidak akan ada marah kalau tidak ada kebusukan yang mau dibongkar. Oke? Hanya orang marah kalau ada orang mengkritik, kalau itu bersih tidak akan pernah marah.
Pak Said Didu, sampean berdemo boleh ya, sampean minta hak demo untuk dihargai. Tapi haknya masyarakat juga ketika melakukan menjaga agar tidak terprovokasi, ya juga dia punya hak gitu loh. Begitu, Pak Said Didu. Jalan, sampean membangun narasi masjid dirobohkan. Mana faktanya? Kapan saya pernah melihat? Ada di podcast, ada Edi Mulyadi, Loh, Bang Edi Mulyadi. Kok ucapannya Mulyadi kok ke Anda? Bukan, Bang saya? Said Didu juga membiarkan gitu loh. Apa urusannya saya dengan Edi Mulyadi? Loh, karena sampean podcast kan sama Bang Edi Mulyadi. Begitu. Coba sampean jawab deh sekarang ya. Ada nggak masjid yang dirobohkan? Loh, kenapa Nggak, saya jawab tanya? aja. Ada nggak? Kenapa Anda Nggak, saya karena tanya Anda saya? membiarkan. Kenapa Anda kesalahan membiarkan. orang lain? Bang, kembali ke tema aja, Bang. Saya sudah menyatakan, Bang Karni, orang seperti ini hanya mencari bahan konten untuk dirinya. Oh, nggak bisa. Justru Pak Bang Said Didu yang punya channel gitu loh, Manusia Merdeka. Saya paham kok. Baik. Sampean membangun narasi epic seperti terowongan Gaza. Memang di sana ada Gaza? Nggak ada Gaza, itu Palestina. Itu terowongan Pertamina. Sudahlah Pak Said Didu. Ya cukup. Kayaknya perlu makan nasi goreng ini. Ya cukup. Oke, jadi videonya gimana menurut kalian, dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buat